Amang Inang sedikit klarifikasi bahwa sesungguhnya calon Eborus, calon pimpinan yang lain itu nanti baru resmi ada di Sendi Gudang. Dan menanyakan kesediaan pun nanti itu di Sendi Gudang. Jadi saya hadir di sini Amang Inang bukan sebagai calon, karena kalau saya calon sekarang itu mendahului Sendi Gudang. Jadi saya hadir sebagai seorang pendeta dari kampung, dari Biaraja, dan hadir bersama-sama yang kita hormati, Abang KRP dan Inang Pendeta Rida, pendeta di Jakarta ini. Abang Inang dengan topik menatap masa depan HKBP, penting sekali tahu bagaimana cara, atau mungkin langsung dioperasikan karena ini tidak bergerak. Sudah mulai, atau minta tolong saja dari atas sama. Jadi Amang Inang menatap masa depan HKBP seperti topik kita ini, saya sangat berkeyakinan bahwa haruslah pertama dan terutama memandang Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai sang pemilik HKBP. Mengapa ini sangat penting? Karena Tuhanlah pemilik HKBP dan semua pelayanan yang ada di HKBP ini miliknya, dan para hambanya termasuk saya salah satu di antaranya hanyalah yang diikut sertakan di dalam pelayanan Tuhan sendiri. Panggilan. Jadi ini sangat-sangat mendasar pemahaman teologis seperti ini bahwa HKBP adalah milik Tuhan dan kita semua di dalamnya diikut sertakan di dalam pelayanan. Nah, kalau ada pertanyaan, dan selama ini memang seringkali kami menerima pertanyaan apa visi misi Pendeta Victor Tinambunan kalau menjadi Eborus HKBP, saya selalu menjawab Amang Inang bahwa secara pribadi bukan hanya saya, tetapi sejatinya semua pendeta HKBP, semua pimpinan HKBP tidak terutama memiliki visi dan misi dari dirinya sendiri, tetapi seorang pemimpin dan yang mau mempersembahkan diri menjadi pemimpin HKBP yang tidak bertolak dari visi dan misi pribadi, tetapi yang paling penting adalah komitmen, tekad untuk memimpin dengan kepemimpinan yang melayani sebagai seorang hamba Kristus, mewujudkan visi dan misi HKBP bersama-sama dengan pelayan dan warga jemaat HKBP keseluruhan. Jadi komitmen intinya. Nah, kemudian sudah sangat jelas digariskan. Visi HKBP adalah menjadi berkat bagi dunia. Misi HKBP sebetulnya ada 8, tetapi MPS HKBP memutuskan supaya mudah kita pahami bersama, dirumuskan menjadi satu kalimat, yang 8 itu menjadikan murid Kristus pelaku firman. Jadi semua pelayan HKBP, semua warga HKBP tidak bertolak dari visi dan misi pribadi, tetapi berkomitmen, bertekad untuk mewujudkan ini, visi dan misi HKBP. Kemudian Amang Inang sebagai seorang pendeta yang mau mempersembahkan hidup dan karunia yang Tuhan anugerahkan untuk melayani di HKBP. Ini prinsip yang saya pegang, dan saya juga meminta sejak dosen di STT HKBP dan sampai sekarang kepada teman-teman pelayan full-timer HKBP, bahwa prinsip hidup dan pelayanan adalah untuk memenuhi apa yang mau Tuhan capai melalui hidup, pelayanan, jabatan saya, demi kehidupan gerejanya HKBP yang semakin baik, dan demi kemuliaan Tuhan, bukan terutama apa yang mau saya dapatkan untuk diri saya sendiri dengan pelayanan atau jabatan ini. Dan kalau ini semua prinsip hidup para pelayan HKBP, kita masih bisa melihat HKBP yang jauh lebih dahsyat ke depan, karena kita melihat HKBP ini sebagai gereja yang dimiliki oleh Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi yang mulai dari yang halus untuk pengakuan, untuk populer dan lain sebagainya, tetapi sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, Amang Inang, bagaimana mewujudkan visi dan misi HKBP
tahapan-tahapan yang sangat sederhana begini. Kita HKBP bersyukur bahwa kita diperlengkapi dengan firman Tuhan Alkitab, dan kita juga sudah punya perangkat yang kalau kita lihat gereja-gereja yang ada di dunia ini, kita bersyukur perangkat HKBP itu luar biasa lengkap. Ada konfesinya, ada aturan-peraturannya, ada katekismusnya, ada perangkat-perangkat yang kita gunakan. Seharusnya kita semua pelayan dan warga HKBP memahaminya. Dan bagaimana seorang pelayan itu komit menjalankan renstra dan keputusan resmi yang diambil oleh HKBP. Keputusan resmi dari rapat preses, rapat MPS, sinode gudang nanti, renstra akan kita putuskan. Nah, ini komitmen, harus semua komit di situ. Dan kemudian setiap pelayan, termasuk saya sendiri yang mengingat, bagaimana seorang pelayan HKBP, seorang pemimpin HKBP itu bekerja bukan sebagai Superman, bukan sebagai superhero, tetapi yang paling penting adalah bagaimana membangun super team yang kokoh. Dan kita bersyukur HKBP ini luar biasa diberkati oleh Tuhan. Hampir semua bidang profesi keahlian dititipkan Tuhan untuk warga jemaat HKBP. Nah, kalau saya meminjam istilah yang sering kali digunakan oleh yang kita hormati, Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, kata kunci beliau adalah bagaimana supaya kita kompak. Beberapa kali saya dengar beliau menyampaikan ini, dan kalau semua HKBP ini kompak, pelayannya dan warga jemaat, luar biasa HKBP ini yang mengenang dengan potensi yang Tuhan anugerahkan kepada HKBP. Jadi kita butuh super team. Dan kemudian kita membangun jejaring baik secara nasional maupun internasional. Dan saya bersyukur mengenang kesempatan sejak Ketua STT HKBP sampai dengan pelayanan sebagai Sekretaris Jenderal, tinggal bagaimana melanjutkan. Sudah ada jejaring yang kita bangun baik di tingkat nasional maupun internasional, tinggal bagaimana melanjutkan ke depan, melanjutkan visi HKBP. Nah, bagaimana penguatan sentralisasi? Ada 8, tapi saya tidak akan jelaskan di sini semua. Sentralisasi sudah diputuskan, kita harus jalankan. Penguatan yang penting ada 8. Kalau ada waktu nanti di pertanyaan saya akan sampaikan. Tapi ini ada 8 hal yang perlu kita tempuh secara bersama-sama untuk penguatan sentralisasi. Nah, kemudian, dan ini yang paling penting, bagaimana jalan kita. Tadi Bapak KP sudah memberitahukan angka jumlah warga jemaat, tapi ini mendekati kebenaran. Jumlah warga HKBP 6,5 juta orang. Dari mana kita bisa sampai ke kesimpulan? Amanginan periode ini kami bekerja keras untuk mengisi database, dan yang terdata sekarang di database HKBP itu 3,2 juta warga jemaat. Dan 3,2 juta ini belum setengah jemaat yang mengisi database. Jadi belum setengah yang mengisi, angka sudah 3,2 juta. Kalau 100% mengisi database, maka tidak meleset. Perkiraan kita ada di kisaran 6,5 juta. Luar biasa. Membuat HKBP ini organisasi keagamaan nomor 3 terbesar di Indonesia. Sesudah NU, Muhammadiyah, baru HKBP organisasi keagamaan nomor 3. Tapi ada satu keprihatinan kita, belajar dari gereja negara maju. Saya lakukan studi yang ternyata negara maju, negaranya semakin maju, warga jemaat semakin menurun, dan yang aktif bergereja menurun. 2 negara yang saya saya pelajari, Jerman misalkan, di 2008 masih ada 61% terdaftar anggota gereja, tapi di 2022 sudah menjadi 59% yang terdaftar. Dan yang terdaftar ini, yang aktif bergereja setiap hari Minggu, hanya 4,3%. Satu lagi negara, Amerika. Kita lihat bagaimana Amerika itu dari tahun ke tahun, 40-73%. Tahun 2020 tinggal 47% yang terdaftar anggota gereja. Dan yang terdaftar ini, yang aktif bergereja, hanya 20%. Negaranya semakin maju, warga jemaat terdaftar menurun, warga jemaat yang aktif bergereja menurun. Indonesia, kita bersyukur Indonesia negara maju 2045, 21 tahun dari sekarang. Karena itu kita berharap yang hadir di sini semua masih ada 21 ke depan. Tatangnya sia-sia kita sudah mang saat kita tusi alai Om Manuai terakhir HKBP
Di 2007 yang aktif bergereja itu 40%. Satan ya Bang. Tapi baik, baru betul. Oke. Jadi 32%. Terakhir sekali, karena ini belum maju sudah seperti ini, terakhir sekali. Bagaimana kita supaya kehidupan bergereja ini yang dibutuhkan kesatuan Parhalado dan Ruas HKBP menjadi jemaat misioner sehingga kita kembali menjadi gereja yang besar. Closing statement, Amangina. Sekali lagi Tuhan yang mendirikan HKBP. Tuhan adalah pemilik HKBP. Masa depan HKBP ada di tangannya. Bersama semua pelayan dan warga HKBP yang dikasihi Tuhan, saya berkomitmen mempersembahkan hidup dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada saya untuk melayani gerejanya HKBP. Kalau peserta Sinode Gudang memilih menjadi pengurus HKBP. Terima kasih. Tepuk tangan. Pengurus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Marturia, dan Diakonia dalam Sinode Gudang satu sama lain bersifat independen, bukan dalam paket. Cara pembelian seperti ini berpotensi menghasilkan pengurus, Sekretaris Jenderal, dan para kepala departemen masing-masing bekerja dengan visi dan misi sendiri yang muaranya adalah program pelayanan yang dirancang tidak terlaksana dengan baik. Pertanyaan kami, bagaimana strategi Inang dan Amang dapat membentuk dream team dari pola pemilihan yang sedang berlaku di Sinode Gudang, sehingga hasilnya adalah HKBP dari pusat sampai ke jemaat-jemaat menjadi garam dan terang dunia yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih Amang. Mengenai komposisi pimpinan di Hatopan, yang paling penting sekarang kita mengikuti apa yang ada di aturan HKBP. Artinya peraturan HKBP itu tidak seperti model yang kita lihat di pemerintahan, ada paket sudah jelas siapa urus, sekjen, dan kepala departemen. Itu dulu yang paling penting. Jadi yang kita lakukan ini sekarang di HKBP itu mengacu kepada aturan dan peraturan HKBP. Nah, bagaimana supaya pimpinan ini tetap kompak, tetap solid, dan kabar baik Amanginang, saya bersaksi sebagai salah seorang pimpinan yang 5 HKBP. Komitmen pimpinan HKBP di awal dan sepanjang tahun sampai hari ini untuk terus menerus kompak, dan itu betul-betul terjadi sampai hari ini. Kelima pimpinan solid, dan itu yang salah satu yang penting. Nah, supaya semua pimpinan yang terpilih nanti siapapun, menurut saya ada 4. Pertama, itu sebabnya tadi visi dan misi HKBP sudah jelas. Siapapun terpilih, maka semua pimpinan di arah Hatopan sampai ke distrik itu harus terikat kepada visi dan misi HKBP. Jadi walaupun ada visi dan misi pribadi seperti yang tadi, kita harus bersatu di dalam visi dan misi HKBP. Yang kedua, seperti tadi sudah kami sampaikan, di Sinode Gudang ini akan ada renstra, maka semua pimpinan di arah Hatopan harus taat pada apa yang diputuskan oleh Sinode Gudang. Dan yang ketiga, masih ada rapat-rapat resmi seperti rapat pimpinan, rapat preses, rapat MPS. Nah, di sini semua menyatukan persepsi, menyatukan bagaimana strategi yang akan diambil, sehingga dengan rapat-rapat resmi semua walaupun ada perbedaan-perbedaan, dan di situ dipertemukan. Dan yang terakhir, yang keempat, sama seperti periode ini dilakukan, bahwa sebelum melaksanakan tugas, saya sudah dilantik pimpinan yang 5 sekarang dan seluruh preses waktu itu latihan kepemimpinan dulu. Dan itu saya kira perlu tradisi yang akan dikembangkan, diteruskan ke depan. Siapapun nanti pimpinan yang terpilih dan preses,
ya retreat dulu, latihan kepemimpinan dulu. Ada banyak topik yang perlu dipercakapkan, bagaimana konflik resolution yang mungkin penting di HKBP. Ini antara lain supaya tidak membawa masing-masing pikiran, tetapi sudah diikat dengan visi dan misi dan juga perangkat HKBP yang ada. Maka kalau semua satu pemahaman, satu tekad, satu komitmen bisa berjalan dengan baik. Tanyanya demikian. Pelaksanaan sentralisasi keuangan di HKBP di resort sejauh ini dirasakan mengurangi gerak pelayanan dan dalam berbagai sektor di jemaat resort karena kuota 45% tidak cukup membiayai program pelayanan yang diajukan seksi-seksi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing agar pelayanan bisa optimal. Apa strategi Inam dan Amang tetap menjalankan sentralisasi keuangan tapi dengan hasil optimal baik kebutuhan pusat maupun perpaduan Keuangan gaul untuk itu pertanyaan pertama kedua ini kami bisa halal menggaul. Lalu ini barangkali jadi kesempatan yang tadi ada satu slide kita tolong ditampilkan, tapi yang mengenang slide yang ada dalam strategi ya. Terus terang saya terlibat sejak percakapan, pembahasan, kajian, pengambilan keputusan dan mengalami betul di kantor pusat sentralisasi ini. Dan bahkan sebetulnya ya saya menerima kampanye negatif juga yang beredar bahwa Sekjen itu tidak setuju sentralisasi untuk melemahkan supaya tidak dipilih menjadi pengurus HKBP. Tapi saya selalu berkomitmen Amanginang sejak saya pendeta 33 tahun, kalau sudah diputuskan itu sifatnya mengikat bagi semua. Tidak ada pilihan lain. Memang di realitasnya sekarang di rapat MPS yang terakhir Amanginang bahwa kondisi sentralisasi sekarang 93% dari pemasukan itu untuk balanjo. Dan itu tidak seperti direncanakan awal. Karena 93% dari uang yang masuk itu untuk balanjo. Jadi terkhusus kantor pusat karena Sekjen mengelola keuangan, ya sedikitlah karena kita dengar bahwa Amerika sedang merencanakan untuk turis ke bulan, ada yang merencanakan tinggal di bulan. Kalau PRJ sekarang bergumul dari bulan ke bulan, apakah ada cukup untuk program? Karena ini bandingannya, 2021 biaya program itu dari pilihan 273 miliar. 2022 sebelum sentralisasi dari pilihan 2 program hatokan itu juga 73 miliar. Sudah sentralisasi 2023 dan yang turun dari BPSK itu untuk program pusat hanya 14 miliar. Dan tahun ini dari sentralisasi untuk biaya program pusat hanya 19 miliar. Artinya salah satu yang juga masih perlu peningkatan yang untuk hatopan. Nah itu data. Nah bagaimana penguatan sentralisasi ke depan? Singkat saja menginang ada 8 di sini. Yang pertama itu yang kita bicarakan untuk peningkatan keaktifan bergereja HKBP. Karena itu akan seiring. Kalau semua kita kompak jemaat misioner semakin bertambah dari 32% tadi ya, paling tidak untuk tahun depan 50% saja dulu rata-rata bergereja. Ini akan menjadi pemasukan signifikan. Tidak mau mengatakan kita ajak bergereja supaya uang banyak, tidak. Tetapi bagaimana supaya HKBP ini betul-betul mencintai HKBP. Kemudian yang kedua, melanjutkan kesetiaan yang sudah diputuskan 55-45 supaya semua jemaat-jemaat betul-betul setia, karena temuan-temuan yang ada juga beberapa jemaat yang melakukan kreativitas negatif, tidak sepenuhnya mengirim. Oleh karena itu, dalam bahasa yang paling Kristiani, supaya jemaat-jemaat yang tidak jujur itu bertobatlah. Itu yang paling Kristiani. Dan kemudian yang ketiga, kita bersyukur sudah ada yayasan usaha, sudah ada 2 PT, walaupun belum bekerja, masih memulai. Kita berharap kalau ini nanti sudah bisa menghasilkan dari 2 PT ini nanti, kita akan bisa mendapat tambahan. Dan yang keempat, bagaimana kita mengoptimalkan
aset-aset yang ada. Sekali lagi kita bersyukur Sobat Pikir selama ini si pikiran karena hutang banyak, sekarang Sobat Pikir sudah mengurupi kita berpikir. Karena dari Sobat Pikir sudah masuk 350 juta. Tepuk tangan dulu untuk Sobat Pikir. Karena tinggal 20 detik itu artinya 20 detik ya Pak. Nah ini ada digital ekonomi, YouTube, Almanak. Digital sudah kami buat 2 tahun ini sudah ada pemasukan 64 juta. Kalau setengah juta warga HKBP nanti bisa langganan Almanak Digital, apalagi yang di DKI Jakarta, kita bisa mengharap 10 miliar dari Almanak Digital. Nanti kalau kita kerjasama, kita berharap nanti pemerintah berbaik hati karena dengan teman-teman kita di sana bisa mendapat hibah. Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Khotbah kita ketahui merupakan sentral ibadah dalam gereja-gereja Protestan mainstream gereja sinode yang ada di Indonesia, termasuk HKBP. Maka pelaksanaan khotbah di HKBP pada umumnya dapat dipandang sebagai barometer partisipasi jemaat dalam ibadah minggu. Monotonnya khotbah di HKBP karena sangat terikat pada pola homiletika yang kering dalam percakapan antar jemaat, sering dituding sebagai alasan untuk beribadah di gereja-gereja non-mainstream seperti gereja-gereja Injili dan karismatik. Apa pendapat Inang dan Amang bila ada saran diberi ruang gerak yang luas kepada para pendeta menyajikan khotbah yang naratif atau storytelling dengan berbasis pada sistematika khotbah yang selama ini diterapkan? Sebagai catatan, ada beberapa atau sedikit pendeta HKBP yang mencoba pola naratif dan storytelling itu dan mendapat respon yang baik dari jemaat. Pertanyaan ini kami harapkan dan saya undang. Di HKBP itu khotbah memang adalah yang sangat sentral dalam ibadah. Karena dalam konfesi HKBP ada 3 tanda gereja yang benar. Tanda yang pertama adalah kalau firman Tuhan diberitakan dengan murni. Tanda yang kedua, kalau sakramen dijalankan dengan benar. Dan 3, kalau siasat gereja dijalankan dengan benar. Nah, nomor 1 ini, kalau firman Tuhan diberitakan dengan murni itu menunjukkan bahwa HKBP memang menempatkan firman Tuhan sebagai yang sentral dalam ibadah. Oleh karena itu, pemberitaan firman sebagai yang nyata melalui khotbah-khotbah betul sangat-sangat kita harapkan di HKBP ini khotbah-khotbah itu disajikan, disampaikan betul-betul membangun iman. Oleh karena itu secara praktis begini, kalau boleh usul kepada semua pelayan dan warga jemaat, minimal hari Sabtunya, semua warga jemaat dan pelayan mendoakan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman besok hari Minggu secara bersama-sama. Tidak hanya menantikan khotbah yang akan baik, tetapi itu tanggung jawab kita bersama. Menyerahkan hamba-hamba Tuhan agar sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau para pengkhotbah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak akan memikirkan apa keinginan kedagingan jemaat, tetapi dia akan sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. Bagaimana mungkin seorang pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan dia terpisah dari Tuhan? Jadi para pengkhotbah yang paling penting ketika dalam proses persiapan di mimbar menyampaikan khotbah haruslah seorang pengkhotbah yang selalu terhubung dengan Tuhan. Intinya bagaimana supaya pengkhotbah ini menyampaikan yang sering kali saya sampaikan 4 esensi khotbah yang paling penting. Yang pertama adalah benar sesuai dengan firman Tuhan, harus berdasarkan Alkitab. Jangan baca Alkitab yang jelaskan yang lain, tetapi sungguh-sungguh berakar pada firman Tuhan itu benar. Yang kedua adalah baik dalam artian ini sesuai dengan kehidupan tahun gereja, sedang suasana apa, apakah duka, apakah sukacita, nama-nama minggu kita sudah jelas. Nah sesuai dengan itu khotbah yang baik, sesuai dengan
Di mana sedang berubah? Kapan sedang berubah? Dan yang ketiga itu jelas, sistematis, jangan muter-muter. Hanya lalu tanda-tanda atong itu sudah tanda dari Jamita selesai, tapi nggak dapat atong sampai 7 hari. Ujungnya gawe rokok mah akreditasi atong dong gawe putih kan gitu. Jadi jelas dalam artian dia runut di bagaimana mengawali, di mana poin-poin dan bagaimana mengakhirinya betul-betul supaya warga jemaat menangkap sesuatu di antara. Dan yang terakhir prinsipnya adalah yang membangun, betul-betul untuk membangun iman, menyemangati menjalani hidup ini untuk menyentuh 3H, head, heart, dan hand. Memberi pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, menyentuh rasa, dan juga menggerakkan kehidupan tangan untuk berbuat sesuatu. Kalau semua hamba-hamba Tuhan memegang prinsip yang 4 ini, kita berharap khotbah-khotbah di mimbar-mimbar HKBP akan sungguh-sungguh membangun iman HKBP akan semakin hebat, dahsyat, kehebat. Terima kasih. Kemudian pertanyaan keempat, makin menohok lagi ini kelihatannya. Sistem keanggotaan HKBP berbasis keluarga, bukan individu. Ini perlu pertanyaan, apakah benar? Orang tua di HKBP Menteng sering sekali mendapat pertanyaan dari anak-anak mereka, terutama remaja dan naposo. Mengapa kami harus ikut orang tua bergereja di HKBP? Banyak anak muda HKBP merasa kurang terhubung dengan doktrin dan tata ibadah tradisional HKBP. Untuk menjangkau generasi muda, adakah keinginan dari Inang dan Amang mengadopsi pandangan yang lebih terbuka terhadap inovasi dalam ibadah, termasuk dalam hal ini musik rohani, media digital, dan gaya pelayanan yang relevan bagi kaum muda saat ini? Ya, kalau kita menggunakan istilah berbasis keluarga HKBP dalam artian tertentu iya, karena kita biasakan kalau satu jemaat berapa kakak, itu sebetulnya bermakna di HKBP bahwa keluarga itu sesungguhnya kita pahami sebagai jemaat kecil di HKBP. Tetapi dari segi keanggotaan, ya termasuk tadi yang di database itu 3,2 juta itu semua melayani anak sampai orang tua. Jadi hanya teknis mempermudah statistik keluarga dan juga karena pemahaman yang tadi keluarga sebagai jemaat kecil. Nah, tentang ibadah dalam hubungannya dengan anak-anak kita, di satu rapat pendeta, saya tidak ingat persis tahunnya, sudah diputuskan bahwa HKBP itu sah melakukan yang disebut dengan ibadah kontekstual, tidak ibadah alternatif. Ini harus kita garis bawahi. Jadi keputusan karena pernah muncul dan sampai sekarang masih ada yang menggunakan istilah ibadah alternatif, tapi keputusan rapat pendeta ada yang disebut dengan ibadah kontekstual. Itu sebabnya band sah masuk di ibadah. Ada di ibadah yang mau menggunakan. Mengapa tidak ibadah alternatif? Kata ini tidak digunakan karena ya ada pengobatan alternatif, karena tidak ada lagi jalan keluar, pergi ke alternatif. Nah, jangan sampai karena ibadah ini sudah tidak berlaku buat sesuatu yang baru. Itu yang kita jaga. Jadi resmi emang sah itu ibadah kontekstual, tetapi kita tidak menggunakan ibadah alternatif. Saya masih sempat menemukan beberapa kali judul ibadah alternatif. Ini tidak mengikuti hasil rapat pendeta. Nah, kemudian yang terakhir sebetulnya anak-anak kita sekolah minggu, remaja pemuda, Amanginang haruslah mendapat perhatian prioritas kita. Karena kita orang-orang tua ini yang 60 tahun ke atas ini, kita ya banyak yang menunggu papan bunga ini sebetulnya. Papan bunga pesta anak-anak kita maksud saya, Pak Hopu. Nah, ini kita, tetapi anak-anak kita inilah yang akan merayakan jubileum 200 tahun pada tahun 2061. Kalau kita masih berharap HKBP besar di 2061, 200 tahun nanti,
Tidak ada pilihan lain kecuali kita sungguh-sungguh memberi perhatian setulus hati, serius dalam semua hal untuk anak-anak kita sekolah minggu sampai remaja, termasuk untuk menguji keseriusan kita HKBP ini kepada anak-anak remaja pemuda. Berapa anggaran yang kita alokasikan untuk program sekolah minggu remaja pemuda, itu akan terlihat. Terakhir sekali, saya sering kali menyerukan kepada anak-anak kita ketika ada kesempatan bertemu, supaya anak-anak kita, anak-anak HKBP ini memiliki 3 tinggi dan 1 rendah. Tinggi yang pertama tinggi iman, tinggi yang kedua tinggi ilmu pengetahuan, tinggi yang ketiga tinggi perbuatan baik, 1 rendah, rendah hati. Kalau anak-anak kita memiliki 3 tinggi 1 rendah ini, kita sungguh percaya itulah kunci suksesnya di masa depan, membuat kita orang tua, membuat opung bahagia karena mereka menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh kita dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih anggota kawan. Mulai. Pertanyaan kelima. Aset HKBP berupa sekolah SD sampai SLTA di Pematang Siantar, pertukangan di Narumonda, rumah sakit di Baligi, dan percetakan di Pematang Siantar pernah menunjukkan kinerja bagus. Bahkan disebut di sini bahasa Bataknya excellent. Namun itu sudah menjadi kenangan semata sejak awal 1980-an. Apa pendapat Inang dan Amang bila aset tersebut yang hidup segan mati tak mau direvitalisasi dengan mengoptimalkan keterlibatan sivitas HKBP yang punya keahlian maupun kemampuan dalam bidang-bidang tersebut menjadi target program HKBP yang terukur mulai dalam waktu dekat ini. Pertanyaan ini saya undang untuk Dari pengalaman sejarah HKBP, memang penginjilan atau sending itu holistik. Para misionaris tidak hanya peduli pada jiwa, tapi sungguh-sungguh peduli ke tubuh, jiwa, roh sekaligus. Itu sebabnya kalau kita baca dalam sejarah, dan itu yang kita warisi sekarang, ketika misionaris hadir, mereka memberitakan Injil, bukan baptisan yang pertama, tapi mereka mendirikan sekolah, klinik. Itu menunjukkan bahwa sending misi itu holistik. Dan itu juga yang kita warisi, kita bersyukur sampai sekarang HKBP melakukan pelayanan ini. Nah, saya kurang tahu apakah tadi penilaian itu di masa-masa yang waktu yang kapan, tapi kabar baik Amang Inang, fakta menunjukkan bahwa sekolah-sekolah terkhusus yang ada di bawah naungan BPP itu peringkatnya meningkat periode ini. Kebetulan di sini yang kita hormati Inang Dr. Anda Devi Panjaitan Borsimatupang yang melayani di BPP, terukur bahwa sekolah-sekolah ada yang kelas unggulan sudah kembali bangkit. Jadi nampak sekali bahwa ada peningkatan kualitas pendidikan. Universitas kita juga peringkatnya meningkat di periode ini. Yayasan Kesehatan Rumah Sakit Baligi juga peringkatnya meningkat. Oleh karena itu ini sesuatu yang harus kita rayakan, harus kita syukuri, bahwa dari Amang Inang di HKBP ini betul-betul mempersembahkan yang terbaik, sehingga apa yang kita lakukan ini, apa yang kita miliki ini peringkatnya meningkat. Ke depan tidak ada salahnya kita belajar dari Katolik. Dalam satu diskusi mengapa pendidikan Katolik itu meningkat, ada satu prinsip yang mereka pegang, yaitu bahwa gereja untuk pendidikan, bukan pendidikan untuk gereja. Penjelasannya memang panjang, tapi intinya kita mau mendirikan sekolah bukan menjadi pemasukan ke gereja, penambahan keuangan. Nah, itu yang bisa membuat rusak misi kita. Tetapi betul-betul kita buat sekolah, kalau pada akhirnya berbuah pun tujuan kita membuatnya ya memang karena kita betul-betul peduli untuk memajukan pendidikan. Dan ini yang kita syukuri,
Kiranya karena di sini Inang Devi sehat-sehat ke depan, kita berharap dan berdoa dan memohon kepada beliau siapapun pimpinan nanti, Inang Devi akan tetap mau mempersembahkan yang terbaik untuk DPP HKBP. Terima kasih. Nah, yang saya tangkap salah satunya tadi bagaimana perkembangan ini dahsyat, bisa membuat kekhawatiran atau mungkin yang sejenisnya melihat perkembangan ini. Tapi yang kita pahami sebagai orang-orang Kristen dan perlu juga kita merujuk pada satu statement keputusan, karena perkembangan teknologi digital ini adalah juga bagian dari kemajuan itu. Di rapat pendeta juga ada keputusan rapat pendeta yang mengatakan bahwa kemajuan teknologi digital adalah anugerah Tuhan. Jadi bagaimana kita melihat kemajuan, perkembangan teknologi digital dan yang lain itu, bahwa Tuhan kita campur tangan di dalamnya. Dan lebih lagi, meskipun ada yang bisa kita takutkan, khawatirkan dan sebagainya, satu hal yang pasti bahwa Tuhan tetap memegang kendali sejarah dunia ini. Nah, kalau bertolak dari pemahaman iman yang seperti ini, maka di tengah-tengah kemajuan, di tengah-tengah berbagai tantangan pun, tugas kita menurut saya ada dua. Yang pertama, bagaimana kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Ini yang pertama tugas kita. Dan yang kedua, melakukan bagian kita sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dalam tuntunan Tuhan dan sukacita. Segala sesuatunya, buahnya adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Karena itu, di kemajuan ini mari kita bersukacita dan berpengharapan di dalam Tuhan. Itu saja Bang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monika Sitompul dari Medan, dari HKBP Sudirman. Kita sama-sama tahu bahwa SDM di Indonesia ini, orang Batak di segala lini ada. Kecerdasannya tidak lagi terbantahkan. Jika seluruh program pemerintah diizinkan fair play, maka mungkin seluruh PNS seperti kami ini adalah orang Batak. Itu sudah kita sepakati. Tetapi kenyataannya, kita tidak punya lembaga yang membuat orang bangga. Lulus lo anak aku ke nomensen, puji Tuhan. Gak bakal terjadi. Kalau ditanya lulus kemana anaknya? Imadah, gagal loh di nomensen, masa tokin. Jadi down mental seorang ibu, seorang anak tidak akan mungkin didoakan anaknya supaya lulus ke nomensen. Pasti semua orang Batak akan berdoa supaya anaknya lulus ke UI. Bisakah Amang dan Inang calon Eporus membuat kami bangga sebagai orang tua? Harus masuk nomensen anak saya. Artinya apa? Ada contoh Amang Luhur Panjaitan yang berhasil membuat sekolah Del. Semua orang tua bangga kalau anaknya lulus ke Del. Padahal itu swasta. Itu pertama Amang. Kedua, tadi kita bicara tentang uang. Kebetulan kami dari Kementerian Keuangan izin. Tadi sumber-sumber uang sebenarnya belum sempat disampaikan Amang VT karena waktu ya Amang VT ya. Yaitu adalah APBN, hibah APBN. Itu betul sekali. Kita punya hak sebenarnya seperti teman-teman kita dari NU dan Muhammadiyah. Tetapi kita sering menutup diri. Kebetulan kami dari Sumatera Utara, karena saya tugas di sana, kami banyak membantu gereja-gereja HKBP untuk bisa kependaknya mendapat hibah, dan kami dari HKBP Sudirman sudah dapat banyak bermiliar dari Pemprov. Itu tapi karena ada kebetulan 1-2 orang yang menjadi jemaat. Harusnya jangan begitu. Ada memang bargaining kita dianggap, kita dihargai sebagai sebuah entitas besar di Indonesia ini untuk bisa menjadi mitra pemerintah. Terima kasih. Ada dua hal tadi dari Nang Monika, kemungkinan hibah APBN untuk HKBP dan juga Universitas HKBP Nomensen. Kita berdoa, kita berharap bahwa anak-anak Tuhan, warga HKBP yang dipercaya melayani di legislatif dan di eksekutif, ke depan ini bisa seperti tadi kalau kita membangun jejaring dan HKBP bisa dipercaya. Kita berharap negara, dalam hal ini pemerintah, bisa juga memasukkan anggaran APBN secara rutin ke HKBP, karena sesungguhnya HKBP adalah mitra pemerintah dalam banyak hal. Kalau pemerintah bertugas untuk meningkatkan kualitas pendidikan, HKBP melakukannya. Kalau pemerintah meningkatkan kualitas
kesehatan masyarakat, HKBP melakukan rumah sakit. Kalau pemerintah bertanggung jawab untuk merawat saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, HKBP juga melakukannya. Nah, karena HKBP adalah juga mitra pemerintah dalam membangun bangsa ini, oleh karena itu kita berdoa dan berharap bisa rutin. Kalau saudara-saudara kita bisa menerima 1,5 triliun per tahun misalnya, ya karena HKBP urutan ketiga organisasi keagamaan Indonesia, ya kita bermohon, kita doakan ya kalau tidak 1,5 triliun, ya tak 1,5 triliun per tahun. Atau kalau tidak 1,5 triliun, 1/4 triliun pun itu sudah akan bisa membantu HKBP untuk bisa membangun, karena HKBP ikut bertanggung jawab membangun bangsa yang besar ini untuk maju. Jadi kita terus doakan, kita bangun jejaring, apalagi yang Bapak Ibu yang dipercaya masuk di yang saya sebut tadi, legislatif dan eksekutif, kita berharap mereka bisa memperjuangkan. Tentang Universitas HKBP Nomensen, sekali lagi seperti tadi saya sampaikan, terukur bahwa peringkat Universitas HKBP Nomensen itu meningkat sekarang. Oleh karena itu kita berbangga hati walaupun masih akan terus kita kembangkan. Dan kalau ada pun anak-anak HKBP yang memilih universitas yang lain yang bagus, itu juga bagian dari doa kita, karena tidak mungkin semua warga HKBP kuliah di Nomensen. Jadi kalau ada anak-anak HKBP masuk perguruan tinggi yang bagus di Indonesia luar negeri, itu juga bagian dari perjuangan kita, doa-doa kita ketika mereka nanti selesai dan bisa melayani dalam bentuk apapun, mereka itu juga menjadi bagian dari jemaat misioner. Oleh karena itu secara konkret Universitas HKBP Nomensen ini ke depan ada dua sebetulnya yang perlu supaya ini lebih maju. Itu Yayasan Universitas HKBP Nomensen. Yang pertama, sebaiknya pengurus yayasan itu lebih ramping, tidak terlalu gemuk. Seperti sekarang mungkin itu terlalu gemuk, terlalu banyak pengurusnya. Dan yang kedua, seluruh pengurus tidak lagi untuk mengambil untuk diri sendiri. Sudah tidak menerima lagi transport, uang rapat dan sebagainya. Dan sekali lagi, kebetulan di sini kita bersyukur pada eranya Amang Luhut bin Sarpanjaitan sebagai ketua yayasan, terasa sekali bagaimana kemajuan Universitas HKBP Nomensen ke depan. Kalau hal-hal yang seperti ini bisa dilakukan, maka uang studi mahasiswa, biaya operasional yayasan itu menjadi sedikit supaya bisa lebih banyak dana ini digunakan untuk pengembangan universitas. Karena selesai 20 menit, dan itulah yang bisa saya sampaikan dengan hormat. Terima kasih.